Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, kami mengapresiasi dan terima kasih banyak atas kebijakan yang diambil Pak Menteri soal DMO dan DPO, yang tentu ini menjadi usulan juga Komisi 6 dan kami semua yang ada di sini. Dan alhamdulillah dilaksanakan oleh Pak Menteri. Yang kedua, kami juga mengapresiasi soal kebijakan satu harga minyak Pak Menteri, yang awalnya ada harga 14.000 yang mulai tanggal 1 Februari tadi saya dengar akan turun lagi untuk beberapa item begitu. Tapi tentu ini pelaksanaannya menjadi tantangan dan perlu penjelasan lebih dalam dari Pak Menteri ke depan begitu. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Menteri, kami sengaja di rapat sebelumnya kami tidak meminta waktu untuk berbicara karena kami rasa bahwa kami perlu memberikan ruang kepada Pak Menteri untuk berikhtiar dan mengambil kesempatan bagaimana mengatasi persoalan komoditas harga yang memang tidak stabil akhir-akhir ini begitu, termasuk soal CPO dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pada kesempatan kali ini setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri sampai hari ini, kami nilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami fraksi PDI Perjuangan ini masih gagal total Pak Menteri. Kenapa? Kami kemarin sangat senang sekali melihat Pak Menteri bikin konferensi pers, kami lihat di media, karena kami mulai bulan Oktober WA soal keluhan kami, masyarakat kami di Dapil, melalui banyak konstituen kita yang menyampaikan lewat medsos. Saya sampaikan kepada Pak Menteri tapi tidak dibalas juga karena memang kesibukannya begitu ya kan. Tapi kami ingin sampaikan di sini Pak Menteri, kami senang atas konferensi pers di media yang mencanangkan bahwa harga 14.000 dari Papua sampai Aceh begitu. Tapi kenyataannya Pak Menteri, Bapak tahu mungkin nanti bisa dikirim timnya kalau nggak percaya. Kami beberapa hari kemarin turun karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah 14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya Pak Menteri, jangankan per kemarin, per tadi pagi sebelum rapat saya cek lagi, saya minta tenaga ahli saya di lapangan untuk mengecek. Di pasar besar saja Pak Menteri, harga minyak goreng 18.000. Di pasar besar, di pusat grosir Pak Menteri, di dapil kami. Kemudian kami minta coba dicek di toko modern, siapa tahu ada. Ternyata nggak ada. Ditanya kapan terakhir ada, seminggu yang lalu. Berapa harganya? Iya 14.000, tapi harus dibundling, belanja 50.000 baru bisa menebus harga 14.000 Pak Menteri. Jadi harapan kami Pak Menteri, kebijakan ini tidak hanya pencitraan semata, karena harapan kami Pak Menteri, ini sungguh seperti yang saya capture ke Pak Menteri, itu tangisan rakyat kami Pak Menteri. Harapan kami Pak Menteri bisa mendengar itu. Kenapa? Mungkin bukan Pak Menteri uang 1.000-2.000 rupiah nggak ada artinya. Tapi Bapak tahu waktu itu konstituen kita bilang dia jualan gorengan 1.000 rupiah, untuk jualan aja tidak cukup. Untuk apa? Untuk beli minyak goreng saja tidak cukup. Untuk menaikkan harganya misalnya mau dijual 1.250 saja tidak akan ada yang beli gorengannya mereka begitu. Ini salah satu contoh yang ada di dapil kami. Maka harapan kami Pak Menteri soal ini, soal kebijakan itu kami senang atas kebijakan harga 14.000, 13.500 kemasan sederhana, bahkan yang 11.000 untuk kemasan curah tadi. Tapi harapan kami ini Pak Menteri perlu ada kontrol, ada kebijakan yang terukur. Produsen bagi yang tidak melaksanakan program ini ini punishment yang akan diberikan oleh pemerintah. Dan kami meminta Pak Menteri dalam seminggu ke depan ada disampaikan kepada Komisi 6 jumlah toko yang melanggar, jumlah produsen yang melanggar kebijakan ini siapa dan apa langkah yang akan diambil oleh Pak Menteri atas hal ini begitu. Kemudian yang kedua Pak Menteri, soal paparan Pak Menteri di halaman 4, yaitu per 1 Februari tahun 2022 ini akan diterapkan kebijakan DMO dan DPO. Sungguh kami pesimis atas hal ini, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, dengan dengan sistem rembes saja, yaitu ada subsidi dari pemerintah, dengan harga 14.000 ada subsidi saja, tidak diterapkan secara merata di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan adanya DMO dan DPO tadi? Misalnya bahkan sekarang kalau misalnya dengan harga 14.000, jangankan 14.000, produsen dengan menjual harga misalnya 1.000 rupiah pun mereka akan tetap untung karena sisanya dibayar oleh subsidi pemerintah tadi melalui Kementerian Perdagangan begitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan ketika DMO dan DPO ini ditetapkan, bagaimana kontrol yang akan dilakukan kepada mereka begitu. Kami ingin penjelasan atas hal itu Pak Menteri. Kemudian yang ketiga soal pupuk bersubsidi, yang seperti Pak Menteri sampaikan tadi bahwa total masyarakat yang butuh itu 24.300.000 begitu. Kemudian alokasinya hanya 9,4 juta dan bahkan yang terserap di masyarakat hanya 8 juta ini Pak, bersubsidi begitu. Tapi Pak,
Pak Menteri, bahwa kita lihat di lapangan yang ini mungkin menjadi masalah klasik. Masyarakat yang sudah terdata di DTKS saja, mereka punya alokasi saja Pak Menteri, tidak dapat pupuk bersubsidi nih Pak Menteri. Nah, kami ingin tanya ke Pak Menteri, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Pak Menteri? Angkanya ada. Barangnya nggak ada, tadi saya sudah jelaskan. Iya. Dari 24 juta yang dialokasi realnya tidak sampai 8 juta, 7,9 juta. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa persoalannya, ya memang alokasinya tidak cukup. Nah, ini yang saya maksudkan adalah mereka ini terdata yang akan mendapatkan dari 8 juta, dari 9,4 juta ini Pak Menteri. Tapi mereka tidak dapatkan pupuknya itu juga begitu. Nah, kami ingin tanya ini kenapa bisa terjadi. Yang kedua Pak Menteri, kemarin saya tanya ke Pupuk Indonesia, yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah masyarakat kita ini misalnya nggak beli pupuk subsidi pun mereka mau, karena mereka memang butuh pupuk. Tapi mereka mau beli yang tidak subsidi saja nggak ada Pak Menteri. Nah, kami ingin tanya ini kenapa bisa terjadi? Padahal masyarakat kita antusias atas hal itu dan mereka berharap kalau tidak ada yang subsidi ini, yang non subsidi aja nggak apa-apa. Tapi asalkan ada barangnya. Masalahnya nggak ada Pak Menteri, begitu. Nah, terus kemudian yang ketiga yang kami sampaikan adalah ini masukan dari Dekopin. Kemarin seminggu lalu saya ditelepon oleh Ketua Umum Dekopin, Bu Sri Untari. Beliau lagi keliling ke koperasi-koperasi, kebetulan kemarin di Jawa Tengah. Kenapa Bos? Bukan, Sri Untari yang legal menurut kami Pak Menteri. Nah, jadi saat kemarin beliau kunjungan ke koperasi Basmalah di Jawa Tengah Pak Menteri, tepatnya di desa ini saya catat tadi, tepatnya di Kecamatan Waru, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, di sana itu ada pengrajin gula Pak Menteri, yaitu mengolah gula merah untuk kemudian menjadi bahan baku kecap. Nah, selama ini setiap bulan dia produksi 30 ton Pak Menteri, 30 ton. Bahkan ada anggota koperasi itu setiap hari memproduksi 2 ton. Nah, sekarang Pak Menteri, mereka itu punya tenaga kerja ribuan orang tidak bisa kerja karena tidak adanya gula rafinasi sebagai bahan baku dari pengrajin gula ini Pak Menteri. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pabrik-pabrik besar kecap, kita tanyakan ke sana, mereka tidak pernah kekurangan gula rafinasi Pak Menteri. Nah, maka harapan kami ini ada atensi khusus dari Pak Menteri untuk bagaimana para pengrajin gula ini Pak Menteri yang jumlahnya orangnya ribuan orang, itu tadi di satu tempat dengan kapasitas 30 ton tadi, dia punya 600 tenaga kerja. Bayangkan berapa keluarga yang dihidupin dari situ. Nah, harapan kami ini bisa diperhatikan oleh Pak Menteri, karena seperti tadi kami cek di pabrik-pabrik besar saja ada. Kenapa kok ini di industri yang kecil, yang UMKM kok tidak ada? Kami sadar, kami paham, kami bisa mengerti bahwa ini tidak boleh ada rembesan di pasar-pasar tradisional di tengah-tengah masyarakat, tapi harapan kami ini bisa menjadi perhatian Pak Menteri. Usulan kami Pak Menteri, Dekopin dilibatkan untuk bagaimana gula rafinasi ini didistribusikan juga melalui mereka, karena mereka juga punya anggota yang tentu datanya ada secara real begitu Pak Menteri. Mungkin itu sedikit dari kami. Yang terakhir Pak Menteri, soal kalau kita lihat, saya juga tertarik waktu itu lihat di media bahwa di Malaysia harga minyak goreng 8.400, itu betul tidak Pak Menteri ya? Betul nggak Pak Menteri 8.400 di Malaysia Pak Menteri? Jadi gini, kalau yang di Malaysia itu, saya jawab langsung ini ya, karena ditanya langsung, saya jawab langsung Pak Ketua kalau boleh izin. Jadi di Malaysia itu sejak tahun 2016 ada satu policy, dan ini memang biasa di Malaysia adalah mereka memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat. Jadi mereka mensubsidi 60.000 kilogram atau 60.000 kilogram untuk jadi 60 juta liter sebulannya untuk diberikan langsung dengan harga 2,5 ringgit. Itu subsidi. Jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi. Sedangkan untuk harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara dengan 6,7 ringgit atau kira-kira 20.000 per liternya. 22.000 per kilogramnya, 20.000 per liternya. Artinya lebih mahal sebenarnya dari minyak di Indonesia. Kenapa? Karena memang sederhana. Malaysia itu sekarang kalau harga internasional 13.40, mereka itu ada pajak ekspornya $100. Jadi penyerahan CPO di dalam Malaysia itu harganya 12.40. Di tempat kita itu kira-kira 10.40. Nah, itu makanya mereka lebih mahal.
Oke Pak Menteri, kalau begitu kalau boleh usulkan Pak Menteri, ini sekarang 14.000 kan untuk semua orang bisa beli, rakyat miskin, orang kaya, Pak Andre bisa beli ini Pak Menteri. Maka harapan kami nanti ke depan Pak Menteri, kami usulkan untuk bagaimana bisa harga, jangan kita tidak minta 8.400 deh, 9.000 deh, untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan Pak Menteri. Misalnya model seperti distribusi pupuk itu. Karena rakyat kita di bawah benar-benar butuh ini Pak Menteri. Nah, yang terakhir, saya ingin menyampaikan sedikit untuk Pak Oke. Sejak saya duduk di kursi ini Pak Menteri 3 tahun, saya menyampaikan sesuatu, bukan saya tidak pernah minta program, tidak. Kita ini kalau untuk makan cukup lah. Ini soal aspirasi rakyat. 3 tahun duduk di sini tidak pernah terrealisasi apapun. Contohnya Pak Menteri, yang terakhir soal minyak. Kita kan tertarik, bukan rakyat kita kan tanya ke BDM. Oh Mufti Anam, Komisi 6, akhirnya mereka tanya ke kita soal harga 14.000 minyak goreng ini. Saya bilang katanya Pak Yoko, di mana distributor di Surabaya yang kita bisa beli? Saya tidak minta, mau beli Pak Menteri. Mau beli untuk bagaimana saya bisa bikin pasar murah di tengah-tengah rakyat kita. Oh siapa? Akhirnya saya dikasihlah kontaknya orangnya Pak Oke, kemudian kita disambungkan dengan distributor di Surabaya. Ini kelasnya kami Pak Menteri, anggota DPR perwakilan rakyat di sini, beli ke produsen saja. Kita mau bayar, nggak ada Pak Menteri barangnya. Betul Pak Oke? Nggak ada, sampai detik ini nggak ada. Padahal kami Pak Menteri setelah ada itu mereka menjanjikan minggu depan hari Senin katanya, oke, saya bikin seminggu karena distribusi dari Surabaya terlalu penting waktu, saya akhirnya bikin pencanangan seminggu kemudian mau bikin pasar murah di tengah-tengah masyarakat di 24 titik di Pasuruan. Karena saya mau beli, saya tanya satu kontainer berapa jumlahnya, 20.000, oke saya beli 20.000. Saya mau bikin 24 titik, sudah saya bikin pengumuman kepada rakyat-rakyat kita yang selama ini mereka nyampaikan melalui media ke kita, kita undang semua. Ternyata setelah hari H nggak ada juga barang, akhirnya kami kan malu tuh. Akhirnya saya datang ke grosir yang ada di kota Pasuruan, saya di sana di salah satu grosir itu, berapa ada barang di situ saya beli. Harganya tahu Bapak Menteri berapa? Awalnya 22.000, saya bilang Pak saya beli semuanya boleh nggak? Saya tawar 18.000, akhirnya dibolehkan. Akhirnya kita beli semua itu dan kita jual 14.000. Artinya apa Pak? Pak Menteri, kita seperti kata Pak Menteri, kita perlu saling menghargai. Oke, kita saling menghargai Pak Menteri. Kami tidak pernah, mana sih saya pernah tanya sepanjang lebar begini? Tidak pernah saya. Karena kita ini, saya tidak mau jadi anggota DPR hanya sekedar bisa ngomong, tidak Pak Menteri. Kita juga pengen, kita tidak mungkin, kita juga tidak tahu apakah ketika pada posisi Pak Jenengan seperti Pak Oke kita bisa seperti yang Jenengan lakukan. Kita tidak bisa begitu, maka kita tidak mau sekedar ngomong. Kesimpulannya apa yang ingin kami sampaikan Pak Menteri, ayolah saling toleransi, saling menjaga kemitraan kita ini. Kami ini duduk di sini Pak Menteri berjibaku dengan suara rakyat Pak Menteri. Kami malu, kami tidak mikirlah kapan kami ini bisa balik modal, tidak. Nggak akan bisa balik modal 6 periode pun di DPR. Tapi tidak itu yang kami butuhkan. Kami pengen ketika kami duduk di sini Pak Menteri, kami bisa benar-benar bermanfaat untuk konstituen kami. Maka harapan kami, saya ketuk pintu hati Pak Menteri sekalian, jangan hanya sekedar pencitraan di luar Pak Menteri. Pikirkanlah konstituen-konstituen kita di tengah-tengah masyarakat. Jagalah marwah kita sebagai anggota DPR ini, agar kami tidak sekedar ngomong, tapi untuk bagaimana kita bisa menyerap, bisa menanggapi aspirasi yang diberikan kepada masyarakat, kepada kami. Tapi pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan banyak terima kasih pada Pak Suhanto yang selama 3 tahun juga banyak memperhatikan kawan-kawan. Bukan soal program, bukan soal proyek, tidak. Kami tahu bagaimana manisnya gula rafinasi, bagaimana busuknya bawang putih. Kami tidak mau menyentuh hal itu. Tapi artinya apa? Bapak Menteri kan sudah, dan teman-teman kan sudah banyak mainan-mainan begitu. Kami tidak mau mengusik itu. Kami hanya minta apa yang kami butuhkan ini Pak Menteri, didengarkan Pak Menteri. Mungkin ini buat Pak Menteri Rp1.000 itu nggak ada artinya. Saya tahu yang saya capturekan ke sampean dulu Pak Menteri. Kasihan rakyat kita ini. Kita tidak pencitraan Pak Menteri. Itu yang dirasakan rakyat kita yang ada di bawah. Ya itu mungkin sedikit dari kami. Saya mohon maaf Pak Menteri sebelumnya atas salah dan khilafnya. Ini sungguh adalah bagian dari upaya kami untuk bagaimana kami bisa menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar kebagian yang lain. Makasih. Terima kasih pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 6 yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya. Yang pertama Pak, karena Pak Menteri mau rapat soal pupuk mengenai kebutuhan pupuk RDKK secara nasional itu 19 juta Pak. Ini belum yang nambah-nambah gara-gara COVID pada pulang, semua mengubah pola struktur kerja menjadi petani-petani termasuk ibu-ibu dan rumah tangga. Nah, kemampuan produksi pupuk nasional kita seluruh pabrik ini cuma 14 juta ton Pak. Kemudian kemampuan pemerintah mempersubsidi pupuk itu 9 juta ton.
Jadi untuk produksi nasional aja ada defisit 5 juta ton. Nah, timing produksi itu katanya masih ada spare waktu yang kadang pupuk itu numpuk. Tolong Pak, itu di stop dulu aja untuk pupuk yang ekspor. Kemudian sistemnya konsinyasi saja, karena pupuk non subsidi itu terlalu tinggi, pengecer dan distributor nggak kuat beli Pak, untuk kulakan saja. Ini akhirnya yang 5 juta ton itu, spare dari 14 juta ton produksi, subsidi itu 9 juta, ini yang kemarin ada waktu-waktu tertentu yang bisa diekspor karena tidak terserap pada saat masa tanam, karena nggak kuat beli Pak, produsen sama pengecer. Kalau itu konsinyasi mungkin masih bisa, kalau subsidi kan cuma 2.000, kalau non subsidi kan 10.000. Nah ini dipikirkan sejauh mana pupuk itu tidak terserap karena memang pengecernya enggak. Nah petaninya sebenarnya cari, petaninya yang RDKK 19 juta tadi cari. Saya katakan kalau ada yang hilang-hilang itu ekses, bisa diatasi. Tapi dari kuantifikasi saja ini sudah tidak masuk akal. Belum lagi sekali lagi banyak supir, banyak satpam, semua pekerja kota kemarin pulang bertani. Jadi berapapun situasi saat ini pasti kebutuhan yang gapnya terlalu tinggi ini pasti terjadi kelangkaan, pasti terjadi disparitas dan permainan itu. Jadi saya tidak setuju kalau way-out-nya itu pasca panen. 1 hektar itu membutuhkan uang hampir 8 juta yang subsidi Pak. Untuk cari 8 juta petani di bawah itu sulit Pak. Nanti kalau panen 19, kecuali ada bank tani. Jadi tolong pikirkan petani kalau di luar subsidi pasca panen itu cari modal untuk produksinya nggak ada. Kemudian kalau banjir siapa yang nanggung? Kalau kena sundep, kena wereng, kena tikus siapa yang nanggung? Kita juga belum punya asuransi kalau mereka gagal panen, dan mereka tidak bisa, petani kita tidak bisa kita biarkan untuk hidup sendiri tanpa pendampingan pemerintah atau kita. Ini yang perlu dipikirkan. Monggo pasca panen, tapi siapa yang menanggung pada saat mereka harus produksi dengan 8 juta per hektar, dengan kalau gagal panen, dengan berbagai kendala-kendala risikonya. Saya juga ada hal yang terkait dengan Bapak menyalurkan retail modern Pak. Saya usul juga ke retail tradisional Pak. Walaupun bukan kemenangan Bapak, saya tahu ini sudah liar nggak karu-karuan soal retail modern. Tolong Pak diperhatikan, walaupun untuk kemenangan pemerintah provinsi dan daerah perlu ada penegasan kembali soal jarak, soal waktu buka, soal 30% komunitas UKM ya. Ini penting karena sekarang satu retail modern, Alfamart, Indomart dan sejenisnya itu mematikan hampir 20-30 retail tradisional. Dan itu UMKM Pak. Kalau yang modern-modern ini tidak mau memasukkan 30% produk UKM, ya terus mau kemana lagi? Ada yang jualan sapu, ada yang jualan parut, ada yang jualan ulek-ulek itu Pak. Itu 30% harus masuk ke. Kalau itu bisa diatur monggo. Tapi kalau tidak ada ketegasan itu, satu retail modern, 20 retail tradisional 30 mati, dan yang masuk di retail tradisional itu adalah UKM bakal yang gurem-gurem Pak. Ini tolong diperhatikan. Kesalahan banyak tidak diatur oleh pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten. Ya, ini yang kemarin ditegaskan oleh Bu Megawati untuk pengaturan retail modern ini harus menjadi perhatian termasuk dari PDI Perjuangan. Kemudian mengenai DMO Pak, mau yang sebulan, mau yang setahun, apa per hari. Ini kemarin yang batu bara sudah per hari. Karena urgent, minimal timeline-nya Bapak harus yang seminggu, 2 minggu. Kalau sampai lebaran ini minyak goreng itu stabil dengan harga yang seperti Pak Menteri sampaikan, saya kira aman dengan komunitas-komunitas lainnya. Informasinya sudah jelas, masalahnya sudah jelas. Kebijakannya tinggal Pak Menteri putuskan, kemudian programnya apa dan kegiatan. Nah, monitoring kegiatan ini tadi, yang hari ini misalnya Alfamart sama Indomart pun juga masih kosong. Perlu ada satu pengendalian yang mengenai soal itu. Pupuk sudah, retail sudah. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.